Mari buka bersama dengan saya, ya. Satu ayat daripada firman Tuhan. Saya pernah sampaikan ayat ini beberapa waktu yang lalu. Yohanes pasal 13 ayat ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sampai di sana saja, saudara. Saya pernah sampaikan itu beberapa waktu yang lalu. Tapi kita akan lihat sekarang hal yang berbeda. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, kenapa tidak dibalik? Kamu menyebut aku Tuhan dan guru. Ternyata, saudara, firman Tuhan kita tahu susunannya tidak pernah salah. Ya, saudara, kalau kita perhatikan dari susunan daripada penyusunan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun itu, saudara. Saya nggak terlalu anut teologis, tapi itu pun ada pengertian-pengertian yang luar biasa. Karena masing-masing Injil itu menggambarkan sudut yang berbeda daripada Tuhan Yesus. Ya, ada Injil yang menitik beratkan Tuhan sebagai anak Allah. Ada Injil yang menitik beratkan Tuhan sebagai hamba Allah. Ya, itu. Jadi Injil itu walaupun 4 Injil ceritanya sama tentang orang yang sama, tetapi dari sudut pemberitaan yang berbeda, pelayanan Tuhan ya diceritakan dari fungsi-fungsi yang berbeda. Tapi kita nggak akan tahu detail di situ ya. Nanti pusing saudara kalau diajar. Kalau Injil Matius melukiskan Tuhan sebagai apa, ya Injil Lukas sebagai apa, nanti bisa pusing-pusing sendiri saudara ya. Kita nggak tahu detail, tapi kita akan bahas itu nanti kapan-kapan kalau kita ada cukup waktu yang banyak. Karena kalau pagi gini ngomong terlalu teologis ngantuk, saudara. Ya, tapi kita mau lihat hal ini apa? Guru dan Tuhan. Saudara, kita lihat ketika murid-murid ikut Tuhan, mereka ingin ikut seorang guru. Guru, karena bagi orang Yahudi jelas sekali mereka berpegang pada satu ayat yang sampai hari ini, yaitu apa yang dikatakan Musa. Ya, hai orang Israel, Allahmu Esa, Tuhanmu satu. Jadi orang Israel, saudara, kalau saudara dan saya perhatikan, tetap sampai hari ini juga mengakui Tuhan itu satu. Jadi lihat, ya, memang saudara, Tuhan, padahal bahasa aslinya artinya Tuhan. Ya, nah sekarang kita lihat, saudara, ketika Tuhan memanggil murid-murid itu, mereka ikut Dia, ya, untuk apa? Untuk belajar. Mereka sudah punya hukum Taurat, mereka sudah punya ahli-ahli tentang firman Tuhan, tetapi mereka perlu belajar lagi. Karena kenapa, saudara? Ya kita tahu, ya, firman itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Berarti apa? Untuk mengartikannya harus juga tanya Roh Kudus. Nah, sekarang contohnya begini, saudara, ya. Kalau saudara langganan misalnya TV kabel, ya, untuk bisa tangkap siaran Indovision, nggak bisa saudara pakai dia decodernya dari Telkomvision, nggak ketemu, saudara. Bisa ditangkap maksud saya? Harus decodernya sama, saudara, ya, baru bisa nangkap. Jadi kalau mau nangkap Indovision, ya decodernya Indovision, nggak bisa Telkomvision punya, walaupun sama-sama decoder. Nah, saudara, yang jadi masalah adalah, ya, ketika orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ini mempelajari firman Tuhan tanpa di bawah pimpinan Roh Kudus. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kamu selalu menentang Roh Kudus. Padahal yang dipelajari firman Tuhan, tetapi hasilnya adalah menentang yang menginspirasikan firman itu untuk ditulis. Saudara, makanya tadi pun saya ngomong sama Ko Ariel, banyak orang menerjemahkan ayat selalu tentang Yesus itu menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Terus diterjemahkan apa? Supaya kita ini kaya secara materi, supaya kita ini kaya itu menjadi, pokoknya secara materi itu kita jadi orang kaya. Saudara, padahal kita tahu, saudara, kemiskinan Tuhan Yesus yang jelas pertama apa? Ya, Dia adalah Tuhan turun jadi manusia. Itu proses pemiskinan. Iya kan? Betul? Kepemiskinan kan? Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas. Terus saudara lihat lagi proses pemiskinan, semua kan diprotoli. Miskin itu bukan hanya berarti secara materi kan. Banyak orang miskin pengetahuan kan. Tanya gini nggak ngerti, tanya gitu nggak ngerti. Itu miskin
Macam-macam. Pemiskinan itu tidak hanya selalu materi, ya. Terus apa lagi saudara perhatikan, ya? Pemiskinan apa lagi? Dia kan yang memiliki umat manusia ini yang menciptakan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Dia datang kepada umatnya, dia datang kepada miliknya, dia datang kepada ciptaannya, tapi dia ditolak. Proses pemiskinan kan? Mestinya dia yang memiliki, tapi yang dimiliki itu menolak dia. Ya, jadi banyak sekali kemudian apa? Karena tidak dibawa kuasa daripada Roh Kudus, kemudian itu selalu diterjemahkan selalu tentang begitu sempitnya terjemahan Alkitab itu. Ya, sehingga tentu saja saudara, karena itu diterjemahkan begitu sempit, semakin jauh dari arti yang sebenarnya. Kemudian lihat lagi saudara, proses pemiskinannya Tuhan Yesus, ya kan? Dia kan adalah Tuhan yang menurunkan apa? Kitab Musa pun dan segala macam yang ditulis Musa itu kan, itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Gitu. Nah, sekarang lihat, ya, proses pemikirannya selanjutnya, ya. Mestinya kan semua orang Israel ikut dia kan, betul? Karena dia Tuhan. Tapi lihat, yang ikut dia berapa banyak? Nggak banyak. Pemiskinan, proses pemiskinan. Nah, yang terakhir apa, saudara? Saya nggak bahas pemiskinannya, tapi yang paling terakhir, ketika dia disalib, itu proses pemiskinan yang paling miskin. Dia katakan, Bapakku, mengapa kau tinggalkan aku? Dia yang selalu bersama dengan Bapaknya, ya kan, dari zaman ke zaman, dari kekal ke kekal. Tiba-tiba waktu dia disalib itu terpisah. Dia seperti tidak punya Bapa lagi yang di surga. Bapaknya seperti tidak peduli dia lagi. Dia diizinkan untuk mati. Itu proses kemiskinan yang paling miskin. Supaya kenapa? Supaya lewat korban dia kita diterima sebagai anak-anak oleh Tuhan. Ya, bukan hanya saudara kaya selalu pikiran kita begitu, fokusnya selalu tentang duit, tentang materi. Seperti yang saya sampaikan kemarin di radio kan, ya. Ketika firman Tuhan katakan apa kemarin? Ada yang dengar? Tidak ada? Ya, ada yang dengar kemarin siaran? Ya, saudara. Ya, nggak bahas itu dulu ya, supaya nggak terlalu ini. Nah, sekarang tapi kita akan fokus di ayat firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Nah, sekarang perhatikan saudara. Saudara dan saya sudah menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan kan, menerima dia sebagai Tuhan. Amin. Tetapi Alkitab katakan saudara, sebenarnya untuk menjadikan Yesus Tuhan itu prosesnya harus lebih dulu menjadikan Yesus guru. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendapatkan pengajaran yang sehat, ya, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, seringkali Yesus itu tidak lagi menjadi Tuhan bagi hidup kita, tetapi maaf kata saya sering ngomong, seringkali menjadi jin bagi hidup kita. Saudara lihat konsepnya jin, betul? Dimasukin botol loh, betul apa ya? Terus waktu ada apa-apa dikeluarkan, amin. Betul, jin itu berkuasa nggak? Punya kuasa. Sudah, terus begitu dikeluarkan dari botol, dia akan tanya yang mengeluarkan dia, tuannya, apa yang harus dia lakukan? Amin. Dia berkuasa, tetapi kuasanya itu diatur oleh orang yang memelihara dia, orang yang memiliki dia. Amin. Amin. Terus apa lagi? Jin itu nggak bisa keluar dari botol sendiri kan konsepnya? Betul apa ya? Tapi lihat, kalau yang punya lebih berkuasa dari jin ini, dia kan nggak perlu minta tolong sama jin itu, betul? Betul. Jin ini lebih berkuasa, lebih bisa kan melakukan segala sesuatu. Tetapi ternyata saudara lihat ya, saya akan jelaskan ini supaya kita mengerti konsep antara menyembah jin dengan menyembah Tuhan, supaya saudara dan saya ngerti jelas. Kadang-kadang orang Kristen ini tanpa sadar menyembah jin, bukan Tuhan. Lihat, orang memelihara jin untuk dimintai tolong kan? Nah, terus lihat, berarti jin ini lebih kuat, lebih hebat daripada yang memelihara. Betul. Tetapi lihat, jin ini ternyata kalah kuasanya daripada orang yang memelihara dia. Karena kenapa? Walaupun dia pintar, dia hebat, dia bisa apa-apa, tetap dia di bawah perintah. Bisa ngerti konsepnya? Oke. Agak bingung. Amin. Jam pagi. Nah, lihat. Konsep itulah yang terjadi dalam hidup orang Kristen. Maksudnya apa? Dia punya Tuhan. Tetapi Tuhannya hanya boleh bertindak, boleh bekerja, boleh melakukan sesuatu seperti yang dia mau, dia inginkan.
Tidak boleh sembarangan Tuhan melakukan sesuatu di hidupnya. Bisa ditangkap maksudnya? Misalnya gini, ya, Tuhan, aku lagi butuh pertolongan, tunjukkanlah kuasamu. Ya dong. Terus apa lagi? Tuhan, aku lagi butuh suntikan dana segar, tunjukkanlah kekayaanmu. Lihat, dia di dalam botol. Maksudnya dia tidak diizinkan melakukan semua yang dia mau, tapi hanya kita perintahkan dia untuk melakukan yang kita mau. Oke, agak susah dimengerti? Atau saya lebih pelan lagi ngomongnya? Lihat. Oke, saya ulang lagi saudara supaya nangkep. Ya. Jin kan saudara itu nyata ada, di Alkitab pun ada tentang jin-jin ada saudara. Ya, jadi jangan menganggap saya sedang apa? Pak, masa ada? Ada. Ya, ada kuasa-kuasa seperti itu, iya. Ya, tuyul ada, saya pernah lihat dan beberapa kali ketemu, saudara. Jadi jangan, masa ada Pak? Ada, kalau saudara bisa punya karunia melihat, saudara bisa lihat. Ya, roh jahat sangat sering saya lihat. Bentuknya pun macam-macam, saudara. Iya kan? Saudara, setan pun banyak. Saudara, ya, kalau mau lihat setan katanya gampang. Kemarin saya ngomong sama bapaknya Imelda ini, dia bilang, kalau mau lihat setan sangat gampang. Saudara, caranya gimana ketika saudara marah berdiri di depan kaca? Itu di dalam kaca itulah setan itu. Betul? Ya, ya saudara. Ya, saya bilang ya benar juga, saudara. Ya. Jadi nggak usah, ditumpangi tangan supaya lihat setan, nggak usah. Pokoknya lagi marah, emosi, berdiri depan kaca. Itu tadi yang di depan saudara itu, di kaca itulah setan itu. Amin? Ya, baik. Oke, jadi kita lanjutkan sekarang ya. Kembali ke sini. Dia adalah guru. Berarti apa saudara? Dia mau mengajar. Betul? Orang yang tidak mau diajar Tuhan tidak bisa menjadikan Yesus itu Tuhannya. Paling cuman dijadikan penolongnya. Tambal butuh, lagi butuh cari, lagi nggak butuh lupakan. Yesus itu cuma dijadikan apa lagi? Tukang apa? Ya, macam-macam saudara. Tukang bagian suntik dana segar, tunai kalau lagi butuh, ya kan? Yesus itu cuma dijadikan dokternya kalau lagi sakit. Tidak pernah dijadikan Tuhannya. Makanya saya 2 bulan lalu kan ngomong dengan keras saudara di doa yang Jumat. Karena kenapa? Banyak orang ngomongnya, saya nggak mau datang hari Jumat. Saya nggak mau datang kalau ibadahnya. Tapi saya mau minta ketemu. Saya mau minta didoakan. Saudara, ya, dia lupa hamba Tuhan itu modalnya cuma firman Tuhan. Bukan mantra, bukan urapannya terus ya tenang-tenang saya akan doakan. Tidak ada seperti itu, saudara. Saya juga tidak percaya. Ya, kenapa? Karena orang Kristen ini tidak mau diajar. Maunya cuma apa? Saya punya masalah, tolong carikan jawaban. Saya punya masalah, tolong doakan. Saya punya pergumulan, tolong. Selalu. Tidak ada dia mengizinkan Yesus menjadi guru. Cuman kalau lihat, saya punya masalah, tolong. Jadikan Yesus penolong, betul? Betul, cuman jadikan penolong. Terus, saya lagi, ini punya utang, tolong bayarkan. Yesus cuman dijadikan donatur. Bukan Tuhan. Saya ulang kembali, saudara. Ini konsep yang saudara dan saya, kita harus rubah. Karena kenapa? Ya, senang tidak senang suatu hari Tuhan tidak akan menerima diperlakukan terus-menerus seperti itu. Ya, kalau saudara perhatikan sejarah Israel kan, Tuhan turun, ya kan, kemudian mereka menolak dia, menyalibkan dia. Hasilnya apa? Ya, tahun 70 Jenderal Titus ya dari kerajaan Romawi masuk pergi Yerusalem menghancurkannya, dan sampai hari ini itu tidak pernah dibangun kembali seperti yang semula. Ya, ada saatnya saudara dan saya Tuhan itu kehabisan sabar. Tolong perhatikan. Ya, ada saatnya saya nggak peduli saudara, karena banyak pendeta lebih sabar dari Tuhan. Kenapa? Karena dia takut menyakiti jemaat, dia takut ngomong tegas, dia takut mengajarkan yang benar. Karena kenapa? Yang dia takutkan bukan dia takut sama Tuhan, tapi dia takut hidupnya sengsara, dia takut penghasilannya berkurang, dia takut jemaatnya pergi. Ya, jadi bukan takut sama Tuhan, saudara. Kalau saya katakan saya tidak peduli. Ya, setiap saya doa pun saya selalu ngomong, Tuhan, kirim orang yang memang mau didewasakan. Kita nggak butuh jumlah banyak. Orang yang benar mau hidup berkenan sama Tuhan. Bukan yang mau jadi besar persekutuan kita. Saya nggak peduli dengan yang besar-besar, saudara.
Ya, karena yang besar-besar kalau tidak benar tidak ada artinya. Yang besar kalau diajarkan yang salah, malah apa? Ngerusak yang lebih besar lagi. Kerusakannya lebih besar. Iya kan? Betul? Saudara? Karena kalau enggak apa? Pak, jangan keras-keras lah. Kenapa? Supaya lebih banyak yang datang. Iya kan? Kita nggak butuh, saudara. Karena kenapa? Tujuan kita supaya anak Tuhan itu belajar nyenengkan bapaknya. Anak Tuhan itu belajar apa yang dia lakukan seperti mau bapaknya. Kenapa? Tuhan mau beritahu saya. Aku bisa lakukan apapun, tidak berdasarkan jumlah. Aku bisa berikan apapun kepadamu, tidak tergantung tempat kamu melayani, tidak tergantung kamu bikin seneng orang-orang kaya, tidak. Yang jelas engkau bikin aku senang, kata Tuhan, aku bikin kamu senang. Tuhan bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tepat katamu, karena aku guru dan Tuhan mau lebih menitik beratkan apa? Orang Kristen yang mau belajar jalan-jalannya Tuhan. Orang Kristen yang mau belajar pengajarannya Tuhan. Orang Kristen yang mau dididik Tuhan, mau mengizinkan Tuhan mendidik hidupnya, kelakuannya, sifatnya, langkah-langkah hidupnya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, saudara. Ya, semua kita punya masalah, punya kebutuhan, punya keinginan. Tetapi selama itu yang menjadi nomor satu, kita nggak akan dapatkan itu dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan yang menjadi nomor satu, kita dapatkan semuanya. Masalahnya cuma apa? Kita ini seringkali tidak mau dididik Tuhan, tapi mau mengajar Tuhan. Saudara. Ya, sering saya ketemu anak muda dulu, ya. Saya katakan, kamu mau jodoh dari Tuhan? Mau. Tapi misalnya saya katakan, Tuhan kasih kamu pria yang tipenya tidak sesuai maumu. Wah, tidak bisa. Tuhan kan ngerti hati saya. Dia bilang, Tuhan kan ngerti hati saya. Artinya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik, yang seperti harapan saya. Loh, enaknya. Saudara. Ya, itu berarti apa? Persis seperti jin kan? Jin itu lebih hebat daripada si pemelihara jin, tapi kehebatan si pemelihara jin hanya itu dibatasi oleh perintah yang punya jin. Saudara-saudara dan saya tidak bisa atur Tuhan, saya mau beritahu saudara. Ya, saudara dan saya tidak bisa atur Tuhan. Makanya beberapa waktu yang lalu saya ngomong keras. Ketika ada anak-anak Tuhan yang menyuruh saya, Pak doakanlah, kalau walaupun Tuhan bilang gini, Pak tolong doakanlah kalau bisa. Jangan. Pak, kalau tolong doakan kalau bisa dirubah. Tolong doakan. Dia beranggapan apa? Kami hamba Tuhan yang bisa dengar suara Tuhan. Kami hamba Tuhan yang sering dibawa masuk ke alam roh itu bisa mulai ngatur-ngatur Tuhan. Ya, berapa waktu lalu ada. Ketika kenapa? Tuhan sudah bilang jelas. Anakmu itu pacarnya bukan jodohnya. Karena Tuhan sudah kasih saya lihat. Kalau mereka jalan terus mereka akan hancur dan pisah. Tapi Pak, bisa kan didoakan supaya tidak pisah nantinya. Loh. Saudara. Jelas Tuhan kasih saya lihat bahwa mereka akan bersama untuk sesaat, kemudian mereka akan bubar dalam penglihatan. Berarti apa, saudara? Tuhan sudah bilang, mereka jalan, nikah, pasti bubar. Udah lama. Tapi, bisa nggak Pak didoakan supaya nggak bubar? Ini aturan nggak, saudara? Aturan nggak? Tuhan sudah bilang, kalau mereka jalan terus, mereka tetap akan bubar. Berarti apa? Stop, jangan jalan, betul? Bubar, pisah. Enggak. Tolong doain ya Pak, supaya tidak bubar. Terus apa? Maksudnya tetap nikah, tapi Bapak doain supaya tidak bubar. Loh, Tuhan sudah bilang ini pasti bubar. Makanya tadi kita mau lihat, Tuhan bilang, kamu sebut aku guru. Berarti apa? Kita seringkali nggak mau diajar, nggak bisa dikasih tahu. Lihat, saudara dan saya waktu disekolahkan itu kan minimal supaya bisa baca tulis, amin. Supaya apa? Supaya bisa. Betul. Kedua, supaya tambah pengetahuannya. Betul. Ketiga, supaya bisa mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan orang yang tidak sekolah. Amin. Betul apa ya? Nah, sekarang lihat. Tuhan juga seperti itu. Tuhan mengajar kita supaya bisa. Bisa apa? Bisa taat. Bukan bisa ngajar Tuhan. Halo. Bukan bisa firman-Mu mengatakan. Duh, kok kita balik nuntut Tuhan yang ngajar kita? Terus supaya apa lagi? Tadi kan jelas. Supaya bisa. Amin. Apa lagi? Supaya. Halo. Tuh, bisa baca tulis. Terus apa lagi? Bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan orang yang tidak sekolah. Amin.
Contoh, ya, belajar komputer, jadi sarjana komputer. Yang enggak sarjana komputer, paling cuman bisa main game di komputer. Iya dong, tapi kalau sarjana komputer, saudara bisa otak-otik, kita pusing. Kenapa? Ya, yang kita tidak mengerti. Betul. Jadi lihat, saudara, ya. Orang yang tidak mau belajar, tidak mau diajar, tidak mengizinkan Tuhan mengajar dia di dalam kehidupan ini, tidak mungkin bisa menghargakan Yesus sebagai Tuhan. Paling diperlakukan sebagai penolong, paling diperlakukan sebagai penyembuh, paling diharapkan sebagai pembayar utang. Saudara, ya, ini yang sering terjadi dalam hidup orang percaya. Makanya kemarin saya sampaikan kan di hari Jumat, ada yang ngubung pasien kapan di Surabaya. Ya, dia mau datang ke Surabaya ketemu saya dari Jakarta. Kenapa? Saya diserang. Saya pecat karyawan karena dia tidak beres kerjanya. Terus keluarga saya mulai diserang oleh santet. Saya mangkel, saudara. Kalau sudah ngomong diserang itu saya paling benci dengar, saudara, terus terang. Ya, kenapa orang Kristen ini sombongnya luar biasa, sedikit-dikit merasa dia diserang setan. Ya, saudara. Karena apa? Konsep saya pokoknya pergi kemana kuasa gelapnya harus diikat, dimacam-macamin, saudara. Ya, hasilnya tidak ada, saudara. Puluhan tahun saya kerjakan seperti itu. Ya, kalau orang bisa peperangan rohani, mereka tanya dulu penduduk di mana tempat keramat. Saya nggak perlu. Saya masuk kemana, saya sudah tahu tempat keramatnya. Tuhan bilang di situ tempat keramatnya. Saya bilang, maaf ya, daerah dari sini ke sana sekian kilo ada tempat apa. Nggak perlu spiritual mapping, buka peta dulu sejarahnya. Oh, di sini pernah tempat apa? Nggak perlu. Dan hasilnya nggak ada. Terus saya bertobat, saudara, dari hal-hal yang bodoh itu. Kenapa? Alkitab bilang setan itu sudah diikat. Barang diikat, dibelenggu. Kalau katakan, lihat, ada harimau lah, ya kan, di hutan. Ya toh? Tapi sudah ditangkap di kerangkeng. Ngapain saudara pergi ke depan kerangkengnya teriak-teriakin dia? Betul? Betul? Sudah dia, Alkitab bilang, Tuhan itu mengikat malaikat-malaikat yang tidak taat di dalam gua-gua yang sudah dia diikat. Ngapain kita ke sana teriak-teriakin dia? Dia udah nggak bisa apa-apa. Saudara, dulu saya begitu, saudara. Kemana saja, mau KKR di mana, pergi cari tempat keramat dulu. Makanya waktu dia bilang, saya diserang, santet. Saya bilang, baca bilangan 23 ya, 23. Firman Tuhan bilang apa? Tidak ada mantra, sihir, dan lain-lain yang mempan sama orang percaya. Jelas ayatnya. Tidak ada dikatakan, tidak ada mantra dan sihir yang mempan terhadap orang yang rajin doa. Tidak. Saudara, jelas dikatakan tidak mempan terhadap Israel, nggak mempan terhadap keturunan Yakub. Terus kok bisa kena santet? Oh, kan tanyanya begini, ini betul. Terus saya bilang, kalau sampai bisa kena, tolong periksa kekristenannya. Jawabannya apa? Iya Pak, tapi tetap mau ketemu. Alasannya apa? Sudahlah Pak, jangan ngajar-ngajar kita. Yang penting Bapak doain aja supaya kami lepas. Kan begitu intinya dia. Saudara, nah lihat, orang Kristen ini apa? Tidak suka belajar, tidak mau diajar, maunya apa? Pokoknya Bapak doakan aja lah, Bapak kan punya karunia, Bapak bisa lihat setannya, bisa usir setannya, betul? Kami tidak usah belajar apa-apa lah, amin. Pokoknya nanti masalah persembahan gampang, amin. Ini Kristen seperti itu, saudara. Disuruh belajar, dia mau bayar pakai uang. Ya, saudara kalau punya anak di sekolah, sudahlah anak saya nggak usah rajin sekolah, tapi nanti saya bayar lebih, tolong kasih nilai 999. Betul? Itu saudara yang goblok, bukan anaknya, betul? Betul? Saudara, nah kita mau kembali ke sini, ya. Tuhan bilang, kamu menyebut aku guru. Ya. Seringkali saudara, kita menyebut dia Tuhan. Tetapi kata selanjutnya itu tidak menjadikan dia benar-benar Tuhan. Contohnya, sayang, manggil istri toh. Terus, masak Gi. Berarti apa? Dia diharapkan jadi tukang masak. Amin. Ya apa enggak? Yang anakmu tuh gantiin pampers. Berarti dia diharapkan jadi apa? Babysitter. Lihat. Kata di depannya benar, kata di belakangnya seringkali selalu nggak klop.
Saudara, lihat waktu kita bilang Engkau Tuhan, terus apa? Tolonglah. Oh, aku cuma penolong ya. Lihat, saudara. Ya, sering orang Kristen seperti itu, makanya saudara, ya, saya sampaikan apa? 90% masalah hidup kita bukan karena iblis, tapi karena kesalahan kita. Saudara. Ya. Karena kita yang buat salah. Kalau kita pun sudah bilang, hai iblis, di mana sengatmu? Betul? Loh, udah nggak ada sengatnya. Saudara, ada tawon nggak ada sengatnya, nggak bahaya kan? Iya apa tidak? Sudah nggak bahaya lagi, betul? Loh, iya apa tidak? Iya dah. Terus kok bisa kegigit bengkak? Loh, itu kan berarti orang ini punya alergi yang parah, betul? Betul? Saudara. Oke, jadi kita lihat lagi di sini yuk. Kita sebut dia Tuhan yang maha kuasa, kita sebut dia Tuhan yang layak dihormati, dipuji. Tetapi setiap kita sebut Tuhan, tolonglah, Tuhan berilah, Tuhan kirimlah. Kata yang di belakangnya yang kita sebutkan itu seringkali merendahkan Tuhan menjadi yang kita mau, bukan menjadi benar-benar Tuhan. Nah, ini konsep yang saudara dan saya mungkin tidak diajar di gereja, saya pun tidak diajar di gereja. Karena kita diajar di gereja, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti beri, Tuhan pasti. Pendetanya begitu yakin Tuhan itu akan nurut perintah kita gitu loh, saudara. Dan itu tidak pernah terjadi. Betul. Betul. Loh. Kalau saudara angkat pegawai bukan untuk atur saudara, amin. Untuk saudara atur. Tuhan angkat saudara dan saya jadi umat untuk dia atur, bukan untuk ngatur dia. Saudara. Nah, buktinya sekarang saudara dan saya seringkali tidak mau belajar karena kenapa? Terlalu pinter ngatur Tuhan. Oke, terus lihat lagi saudara ya. Tuhan, saya sudah bertobat, saya sudah berubah, saya sudah berhenti begini-begini. Ayo segera rubah keadaan saya. Saudara, Tuhan bilang apa? Cuman baru berhenti bikin dosa, tapi belum belajar bikin hati Tuhan seneng. Itu baru nilainya 5. Betul? Itu baru setengah nilainya, saudara, belum 10. Ya, ini yang jadi masalah kan. Karena setiap kali pokoknya Tuhan akan mengenyangkan engkau, amin. Tuhan tidak akan menunda untuk menjawab engkau, amin. Betul? Tapi kalau Tuhan akan menggebuk engkau yang keras hati, tak tengking, saya tolak dalam nama Yesus. Ini yang terjadi. Baik, kita akan lanjutkan sedikit, saudara. Ya, ini mungkin khotbahnya singkat. Guru, kembali ke situ, saudara. Saudara tidak hanya akan diajar di mimbar, ya, tetapi saudara akan diajar dalam hidup sehari-hari. Dan pengajaran dalam hidup sehari-hari itu yang paling menyakitkan. Nah, sekarang seringkali saudara, bentuk pengajaran itu apa? Ketika saudara dan saya sudah sampai di batas kesabaran mungkin, di batas waktu rasanya sudah terlalu lama nunggu Tuhan. Tuhan bilang, tunggu lagi. Bisa nggak bersikap seperti Hagar? Dia lakukan, betul, seperti Hagar kan? Sudah sakit, disuruh lagi melakukan sesuatu yang menyakitkan. Nah, orang Kristen seringkali sudah terlalu lama, Tuhan, jawablah, betul? Nah, iya toh, sehingga apa, saudara? Menolak kalau dididik lebih lanjut, menolak kalau diajar lebih dalam. Maunya saya butuh jawaban, saya butuh percepatan, saya nggak butuh pengajaran yang lebih dalam, pengertian yang lebih, saya nggak butuh. Saudara, ya, persis seperti yang saya sampaikan tadi kan. Saya kena santet, Pak. Saya bilang baca bilangan 23 ya 23. Kalau engkau bisa kena santet, periksa kekristenanmu, benar nggak? Yang pokoknya saya mau ketemu. Nah, pokoknya udahlah Bapak nggak usah ajar-ajar saya, itu Bapak doain kan, gitu maunya dia. Saudara, nggak mau diajar. Saudara. Nah, banyak Kristen seperti itu. Itulah yang namanya pengajaran. Itulah yang namanya diajar. Diajar itu artinya apa? Untuk sanggup melakukan apa yang belum bisa dilakukan sebelumnya. Itu namanya diajar. Saya ulang lagi. Saudara. Ya, kita seringkali kan kalau suruh doa moh, amin. Tapi kalau didoakan seneng, amin. Iya apa enggak? Ayo semua. Ya, saya sering makanya diundang, saudara, kadang-kadang ditulisi, Pastor, khotbah 15 menit saja. Habis itu Bapak nubuatkan satu-satu. Saya jawab, saya bukan dukun.
Saudara, banyak, enggak apa-apa, ya sudah nanti saya doakan satu-satu. Tuhan akan. Nah, ya, tak hibur tuh anakmu, Tuhan, masalah itu hiburan atau ngibul, enggak masalah, yang penting dia seneng, amin. Yang penting kan Kristen tuh suka yang manis-manis, ya toh. Itu angin surga yang kemudian menjadi apa? Angin badai dan masuk angin, amin. Nanti kalau saya tabur, Tuhan akan lipat gandakan. Taunya enggak datang-datang sampai hari ini di Surabaya ada itu. Saudara, zaman kalau kau datang naik motor, kasahkan motormu sekarang, nanti kau Tuhan ganti roda 4. Kalau kau roda 4 sekarang, nanti Tuhan ganti yang lebih mewah. Itu kan dulu pengajarannya begitu. Saudara. Oke. Ya, kembali lagi ke firman yang tadi, saudara. Belajar artinya supaya bisa melakukan yang tidak bisa Betul? Iya dah. Makanya sekarang lihat, Tuhan, ini loh Tuhan, ini Tuhan, ini kerjaan saya, usaha saya kok goyang Tuhan, usaha saya kok gini-gini. Nah, Tuhan ajar apa? Pada satu batas kemampuan kita bisa mengerjakan usaha kita bisa lakukan ini itu, tapi ini terbatas. Terus apa? Suatu saat kalau kita terus pakai kekuatan kita sendiri, suatu saat mentok dan habis. Berarti apa? Sekarang diajar. Karena apa? Tidak mau mampu, terus kejedok. Sekarang diajar apa? Melibatkan Tuhan. Kadang-kadang enaknya kita rekam aja kita punya doa, kita kirim ke sana, betul? Suruh dia puter-puter lah di sana, amin. Ya enggak? Kan bisa kita doakan, Tuhan, kami berdoa buat anakmu, betul? Ya, yang sedang punya beban, masalah dan segala sejuta keinginan. Betul? Kiranya Tuhan menjawab dia. Tuhan, kami hanya minta satu saja. Kami tidak minta banyak-banyak. Kami minta hanya satu daripadamu, yaitu jawablah semua doa kami. Amin. Gitu? Gitu ya. Saudara, betul? Kan itu doa yang berhikmat, betul? Iya toh. Kadang kita sesek, saudara. Kenapa? Karena selalu kita ini sesudah ada masalah baru ditanya, sesudah kejedok baru dicari. Tidak pernah, Pak, kami mau begini gimana, tolong doa dulu. Jadi apa? Jarang. Enak ya, saudara? Betul? Makanya kalau kita jadi hamba Tuhan nggak diproses Tuhan, itu matinya bukan diserang setan, matinya diserang makan hati. Saudara, karena itu. Kenapa sementara orang tetap bermasalah, dia ingat kita. Begitu masalahnya selesai, dia nggak ingat ini siapa. Jangan hanya saudara dan saya berpikiran hanya hamba Tuhan yang diperlakukan seperti itu. Tuhannya pun sangat sering diperlakukan seperti itu, betul? Betul? Susah dicari, amin. Amin. Susah dicari, betul. Sudah senang juga dicari. Siapa yang sekarang mencari? Tuhan, betul. Umat Tuhan susah mencari Tuhan, umat Tuhan senang dicari Tuhan, amin. Mana ndak muncul, mana ndak pernah datang, mana ya Tuhannya kangen sama anaknya toh, tapi anaknya ndak kangen, amin. Kangennya cuma apa? Warisan, betul. Itu baik. Ya. Nah, sekarang kembali ke sini, guru dan berarti apa? Kalau orang nggak mau diajar, orang nggak mau belajar kebenaran, orang nggak mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan, dia nggak bisa menjadikan Yesus itu Tuhan. Cuman jongos, kuli yang bisa dimarahi, bisa diomeli, bisa ditinggalkan. Kenapa? Kok lama sekali jawabnya Tuhan? Nah, diomeli, ya toh. Terus apa? Dah nggak Tuhan-Tuhanan, ditinggalkan, ya toh. Saudara, kita lihat di sini. Makanya Tuhan tadi waktu saya doa, Tuhan bilang, ini, sampaikan ini. Guru dan Tuhan. Hanya orang yang mau diajar oleh Tuhan, mau kenal jalan-jalan Tuhan, mau jalan sama Tuhan, itu yang benar-benar menjadikan Yesusnya Tuhan. Itu, saudara perhatikan ya. Ketika saudara dan saya sampai ke level menjadikan Yesus Tuhan, Dia akan tunjukkan sama saudara bagaimana kuasanya sebagai Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya seperlakukan dia cuma sebagai jongos, dia bilang, sorry, kamu kan melakukan aku sebagai jongos, ya sudah, aku tidak punya kuasa apa-apa, aku cuma jongos kok. Kau bisa marahi aku kalau terlambat jawab, betul? Kau bisa omeli aku terlambat-lambat, ya toh? Sorry, aku tidak tunjukkan apa-apa. Saudara, ya, jadi kita mau perhatikan di sini, ya, pada malam hari ini. Ayo lebih kuat dalam pengajaran. Pengajaran yang sehat.
Saudara, jangan percaya Tuhan itu sudah kehabisan waktu saat ini karena segera mau kiamat, sehingga saudara dan saya nggak dididik sama Tuhan. Kenapa? Sudah mau kiamat, jangan dididik lagi dan diberkati aja. Itu nggak ada, saudara. Ya, karena ini saat ini pengajaran yang seperti ini yang sedang sangat laku. Kenapa? Dipercepat didikannya saudara. Ya kan? Berarti apa? Mestinya saudara punya ketekunan nunggunya, bertahannya sampai sekian tahun, dipercepat cuma berapa bulan. Itu pengajaran yang akan membuat kelak orang Kristen murtad. Kenapa? Karena semua dijanjikan yang gampang-gampang, padahal nanti mereka akan mengalami tidak segampang, maaf, cangkemnya si pendeta. Ya. Saudara, ini yang sedang terjadi. Ya, makanya di dalam salah satu itu ada yang namanya, saudara, ya, di dalam psikologi itu ada yang namanya Stockdale Syndrome. Saudara, kenapa namanya Stockdale Syndrome? Itu diambil daripada seorang mayor jenderal angkatan darat Amerika yang tertangkap oleh tentara Vietcong waktu perang Vietnam. Namanya James Stockdale. Nah, saudara, dia adalah tentara Amerika dengan pangkat tertinggi karena mayor jenderal yang ditangkap. Yang lain-lain kolonel, kopral, dan lain-lain. Saudara. Terus yang terjadi, saudara, ya, dia ditangkap, ya biasa, dia ditangkap mesti disiksa dan segala macam, nggak mungkin dielus-elus sama musuhnya. Kemudian, saudara, dia dikumpulkan dengan banyak tentara yang lain, tentara Amerika yang ditangkap. Saudara. Setiap kali Natalan, mau dekat Natal, semua tentara-tentara yang merupakan tahanan Vietnam itu mengatakan, Natal kita pasti dibebaskan. Natal kita pasti pulang bertemu dengan keluarga. Tidak ada satupun yang dibebaskan. Saudara, kecewa. Menjelang Paskah mereka percaya, Easter itu kan, hari besar juga bagi mereka, kita akan dibebaskan. Tidak dibebaskan. Hasilnya, saudara, satu demi satu mati ngenes karena kecewa. Mati. Karena kenapa? Berharap bebas. Hari Paskah tidak ada pembebasan. Drop down hit. Ya. Down hatinya, down kesehatannya. Ya. Sesudah selesai perang Vietnam, James Stockdale dalam kondisi sehat walafiat dibebaskan pulang ke Amerika. Kenapa teman-temannya rata-rata mati? Karena teman-temannya semua berharap segera bebas. Dia tulis waktu dia di penjara sama kepada istrinya, mungkin aku tidak pernah bertemu kamu lagi. Dia siap untuk yang terburuk. Maka ketika orang bilang Natal kita bebas, dia diam. Dia tidak peduli aku bebas atau tidak. Dia tetap punya semangat hidup. Dia tidak menghayalkan harapan-harapan palsu. Itu yang menghancurkan orang. Makanya disebut Stockdale Syndrome. Nah, banyak orang Kristen diberikan harapan palsu. Segera, cepat. Kecewa. Katanya segera. Udah 5 tahun. Drop imannya. Katanya segera. Kok gak ada perubahan. Drop semua. Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan Tuhan mengajar kita sampai nilai pelajaran prestasi kita bagus. Maunya sistem katrol terus, saudara. Ya, makanya saudara kita perhatikan kebenaran di sini. Ya. Hanya orang yang benar-benar mau diajar oleh Tuhan yang adalah guru. Dia akan benar-benar menjadikan Yesus itu Tuhan yang berkuasa, bukan hanya atas masalahnya, tapi berkuasa atas dia. Sakarepnya Tuhan ngatur dia. Saudara. Ya kalau Tuhan belum mau jawab, mau apa? Betul. Masih ingat itu cerita si Hagar? Ya kan, dibilang apa? Udah disiksa, suruh balik. Tuhan ini yang benar dong, amin. Nggak ngerti perasaan orang, amin. Betul. Nggak ngerti kan? Sudah disiksa, sudah sakit hati, sampai lari karena nggak tahan, suruh balik. Tuhan nggak bilang, baik, aku akan hajar Sarah. Gitu toh? Nggak kan ternyata?
Tuhan bilang, balik, izinkan kamu disiksa oleh nyonyamu. Loh, kelewatan Tuhan itu kadang. Saudara, jadi apa? Jangan saudara dan saya ini terima pengajaran yang ringan, yang palsu. Artinya apa? Kalau engkau punya masalah, dia pasti segera menjawab. Kalau engkau punya, dia segera kok. Kita nggak akan mengalami yang lebih berat. Semuanya segera. Saudara, ini yang sedang terjadi dalam dunia kekristenan. Makanya Alkitab bilang dengan jelas ya di kitab Wahyu itu apa nanti itu terlalu banyak orang murtad. Kenapa murtad? Karena dia dengar selalu yang indah-indah, dia didengarkan selalu yang di awang-awang. Sedangkan pekerjaan Tuhan tidak seperti itu, maka mereka kecewa. Katanya firman Tuhan bilang begini, katanya saya diajar bilang begini. Masih ingat waktu saya sampaikan sama saudara? Waktu pendeta saya selalu khotbah, pokoknya kamu dari muda melayani Tuhan, nanti semua tercapai cita-citamu. Masih ingat? Makanya begitu saya sudah kerja di Bali, udah umur 20-an, jadi keren lah jabatannya. Ya kan? Umur 20-an itu saudara. Karena 24 kan saya sudah berhenti, masuk padang gurun saya umur 24, tahun 90. Ya kan? Kenapa begitu Tuhan bilang, tinggalkan kerjaanmu? Saya nggak bisa terima saudara. Kata pendeta saya dulu kalau saya melayani, kan saya dari SMP sudah melayani Tuhan di anggota KUR. Udah melayani saya saudara. Ya, waktu saya kuliah di Fakultas Hukum, saya sudah khotbah di kaum remaja. Saudara, katanya melayani semua cita-cita. Saya nggak mau cita-cita jadi pendeta, maunya jadi pengusaha. Lihat saudara, jadi apa? Orang yang mau diajar jalan-jalan Tuhan. Nah, kalau Kristen diajar, gini loh jadi anak Tuhan, maunya Tuhan gini, pokoknya, Bapak tolong doakan saja. Sehingga apa? Komunikasinya sepihak. Mau bapaknya nggak pernah dia mau tahu, tapi maunya dia, bapaknya harus tahu terus. Ingat Tuhan itu adil, kata firman, betul? Kalau kita mau tahu maunya Tuhan, Tuhan mau juga mau apa? Dia akan tahu mau kita. Tapi kalau kita nggak mau tahu maunya dia, hanya mau Tuhan tahu mau kita, CNAI. Ya, baik. Jadi kita sudah belajar. Orang yang tidak mau belajar kebenaran, orang yang tidak mau pengajaran yang sehat, tidak bisa menjadikan Tuhan itu, Yesus sebagai Tuhannya. Cuman jongos dan guli. Betul? Ini yang jadi masalah, saudara. Tahun 2002 Tuhan bilang apa? Berhenti kamu bernubuat di gereja-gereja. Gue zaman saya, saudara, dari 2002 itu jadwal saya tiap hari nggak ada kosong. Tidak ada kosong jadwal saya, tiap malam saya khotbah di gereja-gereja keliling. Kenapa? Nubuatnya peka. Tuhan bilang di sini ada begini. Tuhan bilang, wah semua gereja undang saya nggak putus-putus. Terus Tuhan bilang berhenti seperti itu. Ajar mereka kebenaran. Ajar mereka supaya ngerti aku itu siapa yang sebenarnya. Padang berlangsung. Nggak usah undang dia lagi. Nggak usah undang dia lagi. Nggak usah undang dia lagi. Terus apa? Ya Tuhan, ini piye Tuhan? Sudah nggak ada yang ngundang. Saya kan jadi pengangguran sekarang. Saya bilang, daripada saya nganggur, pusing-pusing, ya dok, lebih enak saya pergi kerja lagi. Saya masih laku, saya bilang. Tuhan bilang apa? Manusia nggak pakai kamu, aku yang pakai kamu. Loh, aneh tuh saudara. Nah tapi kalau Tuhan pakai tapi nggak ada pelayanan, bagaimana sih yang namanya dipakai Tuhan itu? Saudara bingung nggak? Jadi hamba Tuhan nggak ada pelayanan. Tuhan bilang Tuhan pakai saya. Caranya pakai gimana kalau namanya nggak ada pelayanan? Betul? Saya juga nggak ngerti. Saudara, ternyata apa saudara? Pelayanan juga hanya di mimbar. Pelayanan tidak hanya khotbah-khotbah, tidak. Tuhan bawa saya, akhirnya begitu saya ditolak gereja-gereja, saya dibawa kemana? Ke pengusaha. Tuhan bilang, aku pakai kamu. Terus apa? Ketemu pengusaha, Tuhan bilang begini, pabrikmu yang begini, begini. Tuhan bilang, usahamu di bidang armada ini begini. Tuhan bilang, kamu terjun ke perkebunan sawit harus begini. Mereka nggak perlu cerita sama saya. Daripada khotbah teriak-teriak, berdiri lelah, saudara. Iya kan, habis itu doain satu-satu lagi kalau di gereja. Pendetanya enak aja, habis saya firman Tuhan, habis pernyataan dia maju lagi. Saudara yang masih butuh bantuan doa, tunggu, sak gereja nunggu saya. Terus dia dengan santai bilang, Bapak saya pulang dulu ya, nanti ditemani pengerja. Dia pulang saudara. Padahal paling banyak uang dia yang makan. Ada, ya dah, dia kerjanya paling ringan. Saya di situ satu jam 12 belum tuntas, sudah masih deh, kayak ular semua, emang keturunan ular sih. Jadi terus gimana? Ya sudah.
Apa? Tuhan bilang, kalau aku yang panggil kamu, kamu nggak usah takut. Aku yang pakai. Aku yang pakai, kata Tuhan. Saya nggak ngerti lah dipakai Tuhan itu yang kayak apa sih. Kenapa saya khotbah? Ternyata tidak, saudara. Ya enak ngomong sama pengusaha tuh. Tuh restoran ngomong sebentar, betul? Daripada ngomongnya panjang-panjang, betul, saudara. Di situ saya belajar, saudara, bahwa Tuhan itu kalau dia panggil orang, orang itu nggak perlu takut kehilangan pekerjaan. Dia akan pekerjakan orang itu. Terus apa? Ya tambah berani nyampaikan firman. Mau terima, mau ndak urusan. Yang penting pesan bosku gini. Oh, gitu, saudara. Sakit, Tuhan bawa di keadaan yang lebih sakit lagi. Tapi kalau mau lebih sakit lagi, nanti Tuhan bilang, oke nak, lulus. Betul? Persis seperti Hagar, betul? Begitu dia lulus, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Dari anakmu Ismail lahir 12 raja. Sekarang pilihan di tangan kita. Ini sudah sakit Tuhan. Jangan perintah lagi. Jangan suruh apa lagi yang saya tidak bisa. Saya nggak mau. Izinkan Tuhan menuntaskan, saudara, pengajarannya, didikannya dalam hidup kita. Maka saudara dan saya akan lihat hasilnya tidak pernah mengecewakan. Saya banyak ditolak. Bilang, Pastor jangan kasih korban di gerejamu. Keras sekali katanya. Domba-dombamu kecewa, dombamu nanti minggat. Dia lebih takut sama dombanya daripada takut sama Tuhan. Saya nggak peduli. Kenapa? Gaji saya dari Tuhan, bukan dari dia kok. Kok repot? Betul? Betul. Saudara, kenapa saya pusing? Yang saya perlu senangkan siapa? Bos saya. Terus saya digaji dia kok, ngapain saya senangkan yang orang lain? Saudara. Ya, makanya sekarang kita lihat apa? Mungkin saat ini kita sudah punya beban berat. Mungkin saat ini kita sudah punya pergumulan yang berat. Tapi mungkin Tuhan masih suruh kita sesuatu yang berat. Lakukan. Lakukan. Saudara, Tuhan tuh menghargakan ketaatan. Tuhan itu menghargakan orang yang menderita karena taat. Tuhan itu menilai, ya, dan melihat dan memberi upah kepada orang-orang yang walaupun dia sakit tapi dia mau taat. Jadi di akhir khotbah ini, saudara datang pagi ini mau cari jawaban atau mau cari petunjuk Tuhan selanjutnya yang mungkin kalau saudara lakukan akan menyakitkan. Saya sudah sakit, saya sudah punya masalah, jangan suruh ini lagi, jangan. Kita gagal. Kiranya, walaupun mungkin saya seperti ini Tuhan, tapi kalau Tuhan bilang baik Tuhan. Jangan jawab sudah Tuhan, ini sudah lama. Jawab, Tuhan bilang. Kalau misalnya habis waktu kita nyembah, Tuhan bilang ada yang punya masalah seperti ini, Tuhan bilang 5 tahun lagi baru dia jawab. Jangan tak tangkengku hancurkan. Terserahlah Tuhan mau apa. Amin. Amin. Loh, saya dulu saudara waktu saya sudah mulai masuk umur 40, saya juga bingung saudara. Kenapa? Kan belum kawin nih. Betul. Loh, kalau saudara kan tahu orang fisiknya kalau sudah 40 ke atas itu drop. Betul? Udah lagi sekuat umur 20-an. Buktinya saudara, saya tak rasa di badan kalau saya dulu pergi berburu, ya. Itu 2 malam saya di dalam hutan begadang. Tidur 2 jam, sebentar seger lagi. Sekarang telah tidur semalam, 2 malam tidurnya aja masih lelah. Ini kan udah drop. Saya terus ingat Tuhan, gimana ya kalau udah umur segini baru nikah? Mikirnya bukan hanya punya anaknya, saudara, bukan. Iya kan? Loh, mikirnya kan sebagai suami itu loh, ngerti maksud saya? Nggak usah saya cerita, udah besar semua. Masa saya harus cerita? Ya, itu umur 40-an loh Tuhan. Terus saya diingatkan apa? Kan kamu keturunan Abraham. Abraham umur berapa baru punya anak? Cepet. Loh, iya berarti apa? Iya, keturunan Abraham. Berarti apa? Umur berapapun masih fit gitu loh, saudara. Bodoh sekali saya. Saya yang bodoh. Baca Alkitab tidak ngerti-ngerti, saudara. Oh, habis itu glory, haleluya. Kenapa aku keturunan Abraham? No.
Dulu bingung, oh iya hampir 40 Tuhan. Ini gimana? Ya toh, itu loh saudara. Ya, baik. Jadi sudah jelas sekarang. Ya, datang untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut, datang untuk belajar kehendak Tuhan yang lebih lagi. Jangan hanya ingin, ayo jawab, ayo tolong, ayo beri. Sekalipun itu rasanya berat, ayolah bersikap seperti Hagar. Saya sedang punya masalah diajar, saya sedang ruwet malah ditegur. Maunya ditoakan Pak, supaya ditolong. Nah, itu sikap yang tidak menolong. Ya, baik, kita selesai, kita break.